Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah habibina syafina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa khususan sadatina al-kiram Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala arwahi azwaji wa dhurriyyati wa ali baiti wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin والسادة والصالحين والعلماء والصحبين والقراء والمحدثين والمفسرين والمصنفين والمحققين والمجتهدين والعارفين والمتصوفين جميع الملائكة المقربين جميع الصحابة والتابعين والتابعين بإحسان يوم الدين ثم وصل أرواح على المعلى وللباقي ولشبيك ولخضر ولبدر وجميع أولياء في مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها هذه الأرواح أهل قبورنا وأهل قبوركم من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولشيخنا ولمشايخنا معلمنا ولمشاهداتنا ولزوجاتنا أزواجنا ولبناتنا تبقى علينا أجمعين وجميع أمة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم خصوصا حضره مؤلف هذا الكتاب الإمام جلالدين العالم العلامة جلالدين محمد بن أحمد المحلي والحضره الإمام الشيخ المتبخر جلالدين Abdurrahman bin Bakar As-Suyuti Sumausul Hadruhi Al-Khashiyah As-Sawi ala Tafsir Jalalain fi asbabi nuzul al-Imam Suyuti Jalaluddin As-Suyuti Sumausul Hadruhi Imam Abi Abdillah Muhammad bin Hazm wa baradallahu dunubahum wa sadarahu yubahum wa yu'li darajati fil jannah wa jal jannata maswahum wa wahum wa qad sallallahu asrahum wa nawara tarikhahum wa madana bimadati ma ta'alaina min barakati mawlumihim wa du'ai ma karamati ma maunati ma barakatihim wa andir alaina wa istiqaramati ma syawallahu al-maghfirata rahmatu wal fajr wa syurura fi kuburi ma ja'alana fi zumratihim wa ila khatmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ashabi Rasulillah wa azwaji Rasulillah wa ila dzurriyyati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam taqabbal arwahim al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada para santri, santriwan dan santriwati yang kami banggakan, yang kami cintai. Pada kesempatan ini, materi pokok ngaji pada kesempatan ini adalah tafsir surat Al-Fatihah yang kami ambil dari kitab yaitu Tafsir Jalalan dan Tafsir Sawi. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihati ai hadhihi utaiki suratul Fatihati, surat Fatihah. Makiyatun ai hiya utawi suratul Fatihah. Makiyatun iku surat kang bangsa makiyah. Berarti surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Sabu ayatin iku pitu pira-pira ayat bil basmalati sertane lafal basmalah. Ingkana celamun ono apa basmalah minha iku sangka Fatihah. Wasabiatu dados niki surat Fatihah niku surat yang diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Jumlah ayatnya ada 7 ayat karena basmalah itu adalah bagian dari surat Fatihah. Wasabiatu dari surat kang kaping 7 iku suratal ladina ila akhiriha. Jadi surat yang ke-7 yang terakhir adalah suratal ladina sampai akhir pada Fatihah. Fa'in wa ilam takun lan lamun ora ana wa ilam takun lamun ora ana apa basmalah iku minha saka Fatihah fasabiatu monggo utahe surat kang kaping 7 iku ghairil maghdubi ila akhirnya sampai akhirnya lafal ghairil maghdubi sampai akhir. Suratul Fatihah, ini Fatihah adalah bagian penting yang terpenting dari
bagian yang penting ketika kita melaksanakan sholat. Ketika sholat, maka Fatihah kita harus betul. Kalau sholat Fatihahnya tidak betul, maka sholatnya adalah salah dan itu menjadikan sholat kita batal. Mulanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la sholata illa bi Fatihatil kitabi, la sholata orang sholat itu maujud illa bi Fatihatil kitabi kejaba kelawan Fatihah kitab. Artinya Fatihah kitab adalah surat Al-Fatihah. Apabila surat Fatihah ini tidak dibaca ketika sholat, maka sholatnya menjadi batal. Atau surat Fatihah itu dibaca tetapi tidak benar. Tidak benarnya ada beberapa hal. Pertama adalah mengganti huruf dengan huruf yang lain, seperti alhamdu diganti dengan alkamdu, hak diganti kaf, itu juga membatalkan Fatihah, dengan sendirinya adalah batal sholatnya. Terus yang kedua, kalau ketika membaca Fatihah itu tasdidnya dihilangkan, menghilangkan tasdid, maka juga batal Fatihahnya. Seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ ya-nya adalah tasdid, dalam bacaannya tidak dibaca tasdid, maka juga batal Fatihahnya. Kalau batal Fatihahnya, maka juga batal sholatnya. Kemudian yang ketiga, kalau salah dalam membaca Fatihah, dalam hal panjang dibaca pendek atau sebaliknya pendek dibaca panjang, atau yaitu mengurangi bacaan matnya atau panjangnya, itu juga membatalkan Fatihah. Contohnya adalah umpama Rabbil alamin, di situ matobi dibaca panjang sekali, Rabbil alamin. Di situ juga Fatihahnya menjadi batal. Kemudian pada akhir-akhir ayat pada surat Fatihah itu adalah bacaan mat ali disukun, yaitu bacaan tengah-tengah antara mat tabi'i dan mat yang paling panjang. Maka bacanya adalah sedang saja lebih dari mat tabi'i dan tidak boleh lebih panjang. Karena menambah mat atau panjang pada Fatihah itu juga membatalkan Fatihah, juga membatalkan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Wasumiyat, alhamdulillah. Saya baca dulu untuk kitabnya, ya. Kitab yaitu Syarah Jalalain. Alhamdulillah sekabehane puji iku lillahi iku milik iku tetep milikipun Allah Subhanahu wa taala. Segala puji itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa miliknya Allah? Karena di situ lamnya adalah lam milik, lam yang artinya milik. Dan seperti yang disebutkan pada An-Nadham Alfiyah Ibnu Malik, walamu lil milki wa shibhi wa fi tatiyatin aidan wa ta'lilin kufi. Lamnya di situ adalah lam milik. Dia utawi alhamdulillah jumlatun iku jumlah khobariyatun kang bangsa khobar. Alhamdulillah adalah jumlah khobariyah, segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kusida kang disejo biha kelawan alhamdulillah apa as-sana'u apa ngalem ala Allah ing atase Gusti Allah. Maksud pada alhamdulillah adalah kita semua adalah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Bimadmuniha kelawan kandungane alhamdulillah. Min anau sang nyatane saking sak temene Allah taala maha luhur Allah iku malikun iku zat kang nguwasani li jami'il hamdi maring sekabehane puji minal khalqi saking makhlukipun Allah Subhanahu wa taala au mustahiqun utawa ngehaki
li'an utawa wajib utawa ngehaki li'an yahmadu supaya yen to muji sapa wong akeh hu ing Allah. Wallahu ta Gusti Allah alimun iku dakang ngerteni utawa alama iku ngerteni sapa Allah alal ma'budi ngatasé perkara kang disembah bil haqqi kelawan hak. Artinya alhamdulillah adalah jumlah khobariyah. Di situ dimaksudkan surat alhamdulillah adalah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah dengan kandungan-kandungan yang terkandung pada alhamdulillah. Maksudnya keterangannya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang merajai untuk semua makhluknya Allah. Adalah zat yang paling berhak untuk dipuji semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau maksudnya juga adalah bahwasanya kita semua, orang-orang banyak termasuk kita semua, supaya selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah zat yang mengetahui pada sesuatu yang disembah secara hak. Sesuatu yang disembah secara hak adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah zat yang berhak untuk disembah. Selain Allah adalah tidak berhak untuk disembah karena Allah adalah zat Khaliq, yaitu pencipta. Sedangkan yang lain selain Allah termasuk kita semua, langit, bumi, bulan, bintang, laut, air, tumbuhan, manusia, termasuk kita semua yang sebagai manusia adalah termasuk makhluk, yaitu sesuatu yang menjadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya di situ dalam syarah, yaitu syarah Jalalain, tafsir Jalalain, ai maliku jami'il khalqi, ai tegese maliku jami'il khalqi, dakang nguasani sakabehane makhluk, minal insi sangka nyatane sangka makhluk jenenge menungso, wal jinni lan jin nunnya ditasdid, wal malaikati lan pira-pira malaikat, wad dawabi lan pira-pira hewan, wa ghairihi lan liyane kabeh insi jinni malaika ad-dawab. Wa kullun utai saben-saben suwiji minha saking mazkur, yaitu jin, manusia, malaikat-malaikat dan hewan-hewan, iku yutlaku iku diucapake alaihi ngatasi kullun minha apa alamun apa alam, yukoli diucapake apa alamul insi apa alam manusia, ala wa alamul jinni lan alam jin, ila ghairiya maring ila ghairi dalika maring liyane mengkono-mengkono alamul insi wa alamul jinni. Jadi maksudnya adalah, artinya adalah Allah adalah Rabbil Alamin, kang menguasai seluruh alam. Rabbil Alamin kang menguasai seluruh alam. Di sini maksudnya adalah semua adalah Allah adalah zat yang menguasai semua makhluk. Semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang berupa manusia, jin, malaikat-malaikat dan hewan-hewan, yang semuanya itu adalah namanya dikatakan ada alam jin. Ada namanya alam jin, alam manusia, alam insi dan seterusnya alamul malaikati. Wa ghalabat lan ngalahake fi jami'i dalam jama'i lafal alam bil ya'i kelawan ya wa nuni lan nun. Apa ulul ilmi kang duwe ilmu ala ghairihim ing ngatasi ulul ilmi, wa huwa utawi ghairihim iku minal allamah, iku sapa lafal al allamah. Jadi apa itu
Kata alam jamaknya adalah alamina. Lafaz alamina ini masih kalah dengan kata yaitu alama. Alama adalah orang yang sangat mengetahui. Seperti para ulama kita, para masyayikh, para kiai yang kategori sangat alim, namanya alama, orang yang sangat mengetahui. Kata alama adalah sighat mubalaghah, artinya sangat. Al-alama. Al-alama itu artinya orang yang sangat alim. Li'annahu karena setune al-alama iku alamatun iku dadi alamat alamujidihi ing atase dat kang mujudake alam. Li'anna karena al-alama iku alamatun iku banget ngerteni alamujidihi ing atase dat kang iki punika mujudake alam. Karena al-alama itu adalah orang zat yang sangat mengetahui dengan wujudnya alam ini. Para santriwan dan santriwati yang kami hormati, para pemirsa yang berbahagia, untuk selanjutnya bahwasanya sebelum kita melanjutkan pembahasan tafsir, kita di sini akan membahas tentang tafsir Shawi, yaitu syarahnya tafsir Jalalain. Syarahnya tafsir Jalalain. Di sini disebutkan bahwa kami baca tafsirnya wasumiyat diarani apa Fatihatun apa Fatihah. Ya ana karena sutune Fatihah iku miftahul kitab iku pembukae kitab Al-Azizi kami banget agunge. Wa hada utawi iki ismun wa wadautai iku ismun iku jenengan min jumlah isrina isman. Wa wadautai iki Fatihah jeneng Fatihah nami Fatihah iku ismun iku aran min jumlah isrina saking jumlah 20 apa isman jenenge. Jadi Fatihah itu mempunyai nama yang jumlahnya ada 20. Fatihah mempunyai jumlahnya ada 20. Yang pertama namanya adalah Fatihah. Saniha utawi kaping widone jenenge Fatihah iku Fatihatul Kitab iku Fatihah kitab pembuka kitab. Salisuha utawi kaping telune jeneng namine Fatihah iku Ummul Qur'an iku Ummul Qur'an induknya Al-Qur'an induke Al-Qur'an. Li'annahu karana stune Ummul Qur'an yaftahu iku buka biha kelawan Ummul Qur'an di anau karena sebetulnya Ummul Quran itu yaftahu iku buka apa Ummul Quran biha kelawan Fatihah. Jadi Ummul Quran namanya Ummul Quran itu adalah nama dari lain dari Fatihah nomor yang ketiga yaitu Ummul Quran. Karena Ummul Quran adalah induknya Al-Quran atau asalnya Al-Quran atau asasnya dasarnya Al-Quran. Faka'anaha maka sak temene Fatihah iku asluhu iku asale Quran wa asasuhu lan dasari Quran. Jadi dasarnya Al-Quran, asasnya Al-Quran adalah Fatihah, induknya Al-Quran adalah Fatihah. Oleh karena itu maka nama Fatihah ini disebut sebagai Ummul Quran. Rabiuha utawa kaping sekawane namine Fatihah iku suratul Kanzi, iku surat Al-Kanzi. Al-Kanzi artinya adalah gedung atau gedung. Li'anna karena setune Fatihah iku nuzilat iku diturunake apa Fatihah min kanzi tahtil arsi saking gedonge sak ngisore aras. Kenapa Fatihah itu disebut sebagai suratul kanzi? Karena Fatihah itu adalah diturunkan dari bawah dari gedung atau gedung bawahnya aras. Khamisu utai kaping agang salih Fatihah iku al-kafiyah iku surat al-kafiyah. Kafiyah itu surat yang meliputi. Karena Fatihah itu adalah surat yang mencukupi semua kandungan yang ada pada Al-Qur'an. Maka Fatihah itu namanya al-kafiyah. Al-kafiyah. Sadisuha utai kang kaping ename Fatihah iku al-wafiyah. Iku surat al-wafiyah. Li'anna
li'annaha karena setune Fatihah iku wafiyatun iku nuhoni kafiyatun nyukupi fi sihati sholat dalam saya sholat an ghairiha saking liyane Fatihah idal qudrati ing dalam nalikane kuwasa alaiha ing atase maos Fatihah. Nama lain yang keenam dari Fatihah adalah al-wafiyah. Al-wafiyah itu artinya nuhoni, memenuhi. Karena orang yang membaca Fatihah karena Fatihahnya benar, maka itu artinya memenuhi, yaitu surat memenuhi daripada sholat, memenuhi sholat dengan benar. Ketika sholatnya tidak benar, maka tidak bisa memenuhi Fatihah dengan benar, maka sholatnya juga belum benar. Artinya sholatnya adalah batal karena tidak memenuhi standar yang benar pada bacaan Fatihah. Sabiuha utawi kang kaping 7 namine Fatihah asy-syafiyah itu syafiyah. Syafiyah adalah surat yang memberi obat. Jadi apabila kita semua, saudara kita, teman kita, siapapun, apabila ada penyakit, apakah itu penyakit jasmani atau penyakit rohani, apakah itu penyakit yang wujudnya itu apa itu penyakit yang wujudnya adalah yaitu penyakit hati, penyakit jiwa, penyakit jasmani, maka Fatihah itu adalah surat yang mengobati seluruh penyakit. Maka Fatihah namanya asy-syafiyah, yaitu surat yang menyembuhkan berbagai penyakit. Saminu wa ta'ala kaping 3 kaping 8 Fatihah iku asy-syifa'u, iku surat asy-syifa'u. Asy-syifa itu adalah tombo atau obat. 5 krana hadis saroda kang tumeka apa ma hiya syifaun min kulli da'in. Rupane hadis hiya syifaun min kulli da'in. Hiya utawi Fatihah iku syifaun iku dadi obat min kulli da'in saking saben-saben penyakit. Maka kalau mengobati berbagai penyakit, maka diantaranya adalah dengan membaca surat Al-Fatihah. Kemudian tasiwa, mereka kaping somane Fatihah, namanya Fatihah As-Sab'ul Masani, itu namanya surat As-Sab'ul Masani, yaitu 7 surat 7 ayat yang dibaca secara berulang-ulang, karena dia dibaca secara berulang-ulang pada ketika kita melaksanakan sholat. Namanya As-Sab'ul Masani. Li'annahu krana setune Sab'ul Masani iku sabu ayatin iku 7 pira-pira ayat alas sahih ing atase kalau kang sahih. Jadi menurut kaul yang sahih iku Fatihah itu jumlahnya ada 7 ayat. Kemudian yang selanjutnya yaitu nama yang keempat, nama yang ke-10 asyiruha utai kaping 10 saking Fatihah iku an-nur, iku surat An-Nur. Nur artinya cahaya, karena Fatihah adalah mempunyai cahaya yang luar biasa, karena Fatihah ini adalah surat yang luar biasa khasiatnya dalam segala hal. Apabila kita mempunyai hajat atau kebutuhan atau doa, kita juga membaca Fatihah. Ketika kita berdoa akhirnya juga Fatihah. Kemudian kita menutup acara-acara, kita juga menutup dengan Fatihah, karena Fatihah adalah mempunyai cahaya untuk kehidupan kita, cahaya di hati kita, cahaya di kehidupan kita. Maka Fatihah namanya surat An-Nur, yaitu artinya cahaya. Al-Hadi Asar utai kang kaping 11 iku Ar-Raqiyatu iku namanya surat Ar-Raqiyah. Ar-Raqiyah artinya naik, karena Ar-Raqiyah itu artinya naik atau kenaikan atau peningkatan. Karena dengan Fatihah ini ada peningkatan kualitas hidup kita, doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan barokahnya membaca Fatihah. Ada peningkatan kita semua, mungkin segala hajat kebutuhan dan apa yang menjadi doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena surat itu namanya Ar-Raqiyah, yaitu surat yang menjadikan kita semua naik. Nah, apa itu naik derajat, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya adalah Asani Asyara yang ke-12, suratul Hamdi wa Syukri, adalah surat Hamdi wa Syukri, yaitu surat yang menunjukkan memuji kepada Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya suratul Hamdi wa Syukri. Surat tujuannya untuk memuji kepada Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian asal sa'asara yang ke-13 dari namanya Fatihah adalah ad-du'a'u, yaitu doa. Fatihah itu adalah doa. Apa yang menjadi niat kita, tujuan kita, doa kita yang ada dalam benak hati kita, maka dibarokai dengan Fatihah. Karena nama Fatihah adalah surat ad-du'a'u, yaitu doa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rabi'ah Asyara yang ke-14, Ta'limul Mas'alati. Ta'limul Mas'alati iku surat Ta'limul Mas'alah, yaitu belajar masalah. Istimalia krana mengkune masalah ala dalika ing atase surat ala dalika ing atase mengkono-mengkono surat Fatihah. Nama surat Fatihah yang ke-14 adalah Ta'limul Mas'alah, yaitu mengajarkan masalah, karena semua masalah yang ada pada Al-Quran itu terkandung pada surat Al-Fatihah. Kemudian yang ke-15, Al-Khamisah Asyara. Yang ke-15 adalah suratul Munajati, yaitu surat munajat, surat yang menunjukkan kita semua bermunajat, yaitu berhubungan, berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat yang menunjukkan berkomunikasi, munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian as-sadisah asyar yaitu yang ke-16, suratul Tafwid, yaitu surat At-Tafwid. Tafwid artinya memasrahkan. Surat yang bisa memasrahkan diri kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-sabi'ah asyar yang ke-14, suratul Su'ali, yaitu surat As-Su'al. As-Su'al artinya meminta. Karena dengan surat Fatihah kita bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-saminah asyar yang ke-18, surat Ummul Kitab, yaitu surat Ummul Kitab. Namanya Ummul Kitab. Induknya kitab Al-Quran, pokoknya kitab Al-Quran, sumbernya kitab Al-Quran. Namanya Ummul Kitab. At-tasi'ah asyara ingkang kaping 19, Fatihatul Qur'an, yaitu Fatihatul Qur'an. Namanya surat Fatihatul Qur'an. Karena Fatihatul Qur'an ini artinya adalah pembuka Al-Quran. Karena Fatihah adalah surat pembuka pada Al-Quran yang menjadi pedoman hidup kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian Al-Isruna yang ke-20, As-Sholatu adalah surat namanya As-Sholatu. Jadi Fatihah itu nama lainnya adalah As-Sholatu. Li khobarin karana wonten khobar, yaitu wonten hadis, qasamtu as-sholata baini wa baina abdi nisfain. Qasamtu bagi sapa ingsun as-sholata ing Fatihah, yaitu as-sholat namanya Fatihah, baini ing dalam antara ingsun, wa baina abdi lan ing dalam antara kawula, nisfaini kelawan rong bagian. Faniswa mongko utawi separone bagian iku kedua ingsun atau milik ingsun. Waniswa utawi separone iku li abdi kedua hamba ingsun. Wali abdi lan iku tetep kedhe kawula mau ta perkara saala kang nyuwun sapa abdi. Yaqulu ngucap sapa abdi al abdu. Yaqulu ngucap sapa al abdu sapa kawula. Alhamdulillahirabbil alamin, rupane ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Yaqulu ngendika jawab sapa Allah Gusti Allah, ngendika to jawab sapa Allah Gusti Allah. Hamadani abdi, hamada mujine ingsun sapa abdi sapa kawula ingsun. Ketika seorang hamba mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah menjawab
hamadani abdi, hambaku telah memuji kepadaku. Yaqulu ketika sapa al abdu sapa kawula ar-rahmanir rahim, rupane la ucapan ar-rahmanir rahim. Yaqulu ngucap atau jawab sapa ar-rabb sapa pangeran yaiku Allah, asna alayya abdi, asna wis ngalem alayya ing atase ingsun sapa abdi sapa kawula ingsun. Yaqulu ngucap sapa al abdu sapa kawula maliki yaumiddin, rupane ucapan maliki yaumiddin. Yaqulu ngucap atau jawab sapa Allah Gusti Allah, sajadani abdi, majada yaiku majadaru muji di ingsun sapa abdi sapa kawula ingsun. Yaqulu ketika sapa al abdu sapa kawula iya kana abudu wa iya kana nasta'in, rupane lafal iya kana abudu wa iya kana nasta'in. Yaqulu ngucap atau jawab sapa Allah Gusti Allah azza wa jalla, hadhil ayatu baini wa baina abdi, hadhil ayatu taiki ayat iku baini iku dalam antarané ingsun wa baina abdi lan dalam antarané kawula ingsun, wali abdi lan iku tetep kote ingsun wali abdi lan iku tetep kedue hamba ingsun ma utai perkara saalakan nyun sapa abdi ing ma. Yaqulu ngucap sapa al abdu sapa kawula ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, rupane ucapan ihdinas akhiripun. Yaqulu ngendika sapa Allah Gusti Allah, wa haula'i li abdi, haula'i bapa utai mengkono-mengkono ihdinas siratal mustaqim utawa akeh iku li abdi iku tetep kudu ingsun, wali abdi lan iku tetep kudu iku li abdi iku tetep kudu kawula ingsun, wali abdi lan iku tetep kudu kawula ingsun mau utai perkara saalakan nyuwun sapa abdi ing ma. Menika termasuk komunikasi antara hamba kita semua sebagai orang Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengucap pada surat Fatihah, itu artinya langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengucap surat demi surat, maksudnya ayat demi ayat pada Fatihah, maka langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, surat Fatihah namanya surat Al-Munajat, yaitu surat yang menunjukkan hubungan komunikasi antara hambanya Allah kepada Allah dan juga sebaliknya jawaban Allah kepada orang yang komunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demikian ngaji kita pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Kesimpulannya adalah Fatihah adalah surat yang luar biasa. Nama surat yang paling banyak pada Al-Quran adalah surat Fatihah, karena surat Fatihah adalah dalam segala hal, apa yang menjadi doa kita, apa yang menjadi permintaan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi yaitu hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan barokahnya Fatihah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi hidayah, pertolongan, keselamatan kepada kita semua dengan barokahnya Fatihah. Marilah kita semua untuk bisa yaitu membaca surat Fatihah dalam keadaan apapun, semuanya adalah ditutup dengan barokah Fatihah. Oleh karena itu, semoga bermanfaat ngaji pada kesempatan ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.